Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua. Karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh beristirahat dengan tenang di malam hari, dan kita boleh bangun untuk melakukan aktivitas kita. Pagi yang cerah ini, sebelum kita melangkahkan kaki keluar melakukan aktivitas, hendaklah kita disegarkan oleh firman Tuhan melalui program Sapaan Kasih di KPB Kristus Kasih pada Sabtu 16 Agustus 2025. Sebelum kita mendengar, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang terus melimpah kepada kami semua. Tuhan, pagi yang cerah ini sebelum kami pergi beranjak melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan kuduskanlah hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti, dapat memaknai, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Perenungan dan firman kita berjudul Kesempatan untuk Bertobat. Dengan firman yang terambil dalam Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan Matius 27 ayat 3 hingga 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jemaat Tuhan yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Ungkapan ini menggambarkan realita kehidupan kita yang seringkali berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kebohongan dari semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan alasan demi kebaikan bersama dan menyelamatkan diri sendiri. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kebenaran akan tetap jadi pemenangnya. Hal ini mengingatkan bahwa Tuhan Allah, meski Dia tidak dapat terlihat dengan mata telanjang kita, tapi Dia dapat mengetahui segala yang kita perbuat. Baik yang jahat maupun perbuatan yang baik. Sebab bagi Allah sendiri tidak ada yang tersembunyi. Meskipun kita membohongi, pintar menipu orang lain. Karena Tuhan yang paling mengenal hati, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam Kejadian 4 ayat 7, saya terus mengulang bahwa menjelaskan Tuhan menegur Kain sebelum ia jatuh ke dalam dosa pembunuhan terhadap adiknya Habel. Tuhan yang penuh kasih kepada manusia selalu memberikan peringatan kepada kita untuk tidak melakukan dosa, untuk berbalik kepada jalannya, yaitu jalan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalimat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman, melainkan memberikan kesempatan kepada Kain untuk mengurungkan niat jahatnya, lalu bertobat kepada jalan yang benar. Namun nyatanya Kain menolak belas kasihan Tuhan itu. Ia tetap memilih
kejahatan yang ada di pikirannya, sehingga Kain dikuasai oleh dosa. Hal penyesalan terhadap dosa terjadi kepada Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia telah menjual Yesus. Dalam Matius 27 ayat 3 hingga 4 menyatakan bahwa Yudas telah menyadari kesalahan dan ia begitu merasa menyesal. Namun saja penyesalan yang Yudas rasakan bukan membawanya kepada pertobatan, tetapi ia memilih jalannya sendiri, yakni dengan bunuh diri. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui kedua cerita ayat Alkitab ini, kita sama-sama disadarkan bahwa penyesalan dan pertobatan adalah dua hal yang berbeda. Pertobatan merupakan tindakan yang membawa kita semua kepada pemulihan hidup, dan hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara penyesalan membawa rasa bersalah di hati kita, sehingga hati kita dikuasai oleh pikiran buruk yang akan mengakibatkan kepada perbuatan dosa. Jemaat Tuhan, kita sama-sama disadarkan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam, yang menjatuhi hukuman ketika kita melakukan dosa. Melainkan Tuhan kita yang penuh kasih dan penyayang terus memberikan kesempatan kita untuk bertobat kembali kepada jalannya. Jemaat Tuhan, mari kita rendahkan hati terhadap teguran Tuhan, memiliki rasa penyesalan dan tindakan bertobat, serta kita datang dan bersujud kepada Tuhan meminta pemulihan dan pengampunan. Sebab ketika kita datang mengaku dosa, mengaku pertobatan, Tuhan tidak pernah menutup pintunya, melainkan Tuhan terus membuka pintu bagi setiap anaknya yang hendak bertobat. Mari kita datang sama-sama dengan rendah hati serta pertobatan, karena kasih-Nya yang tak pernah sirna tetap memberikan kesempatan baru seperti matahari yang selalu bersinar bagi kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi penuntun hidup kita hari ini. Amin. Untuk mengaminkan firman dan perenungan kita, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku, bait pertama dan kedua. Meski Sebelum kita mengakhiri perenungan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh cinta kasih kepada kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Kiranya firman dan renungan yang boleh kami dengarkan, boleh menuntun kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami akan menaikkan doa syukur kami
Tuhan berkati, Tuhan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Tuhan mampukan kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami akan menaikkan doa untuk jemaat GKPB Kristus Kasih. Tuhan berkati setiap pergumulan yang mereka lalui, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan, baik sekolah, baik apapun yang mereka lakukan, Tuhan pimpin mereka satu-satu supaya layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja, Tuhan berkati bahan-bahan, Tuhan berkati tukang-tukang yang bekerja, kiranya Tuhan yang turun tangan, ambil alih dalam pekerjaan mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk kedua pendeta kami, Bapak Justus dan Bapak Pendeta Yogi beserta keluarganya. Tuhan berkati mereka, Tuhan jadikan mereka penuh dengan hikmat-Mu supaya mereka boleh mengajar dan menuntun seluruh jemaat GKPB Kristus Kasih kepada jalan-Mu yang benar. Tuhan berkati pemerintahan di Bali, Tuhan berkati pemerintahan Indonesia, Tuhan berikan hikmat bagi para petinggi-petinggi, para pemerintahan supaya boleh dengan kuasa dan kasih-Mu mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih sudah mau mendengarkan perenungan kita hari ini. Selamat beraktivitas.